Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua yang saya banggakan dan yang saya cintai, kita kembali lagi di mata kuliah Filsafat Ekonomi yang akan saya bahas tentang sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Nah, kapitalis sendiri diambil dari kata kapitalisme yang memiliki banyak arti menurut beberapa ahli ekonomi dan tokoh penting negara. Yang pertama itu menurut Karl Marx, kapitalisme diartikan sebagai sistem dengan pemilik modal berperan dalam menentukan kebijakan pasar dan harga barang untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kemudian Max Weber berpendapat bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berlaku dan dalam suatu pasar dan kegiatan tukar-menukarnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada Adam Smith mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang menganutnya apabila tidak ada intervensi pemerintah terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Nah, di sini ada menurut pendapat Insinyur Soekarno bahwa kapitalisme adalah suatu sistem sosial yang muncul dalam masyarakat karena adanya pemisahan antara kaum buruh dengan alat-alat produksi. Nah, di sini ada ciri-ciri kapitalisme. Yang pertamanya itu minimnya keterlibatan negara dalam sistem perekonomian, yang artinya bahwa keterlibatan negara dalam sistem ekonomian di negara kapitalis sangatlah sedikit. Hal ini karena negara menyerahkan sistem tersebut pada pihak swasta. Kemudian yang kedua itu ekonomi diatur mekanisme pasar, yang artinya bahwa pada sistem ini mekanisme pasarlah yang akan menentukan bagaimana keterseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jadi pemerintah tidak bisa mengintervensi bagaimana mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga itu pengakuan terhadap hak pribadi, yang artinya setiap orang yang berada di negara kapitalis akan dibebaskan untuk menimbun kekayaan. Tidak ada sikap peduli terhadap orang lain yang tidak memiliki kemampuan yang sama. Kemudian yang keempat itu kepemilikan alat-alat produksi oleh perorangan, yang artinya sistem ekonomi ini memungkinkan adanya kepemilikan alat-alat produksi oleh perorangan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya modal besar yang dimiliki oleh perorangan. Kemudian adanya kebebasan penuh dalam kegiatan ekonomi, yang artinya pada sistem kapitalis masyarakat dibebaskan untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan modal, ide, dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi pemerintah hanya berperan dalam memfasilitasi, tapi masyarakat yang akan menentukan bagaimana kegiatan ekonominya dijalankan. Kemudian pentingnya peranan modal, yang artinya modal memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kapitalis. Bila pihak swasta ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan bisnis yang diinginkan, maka penentunya adalah modal pribadi. Kemudian yang terakhir adalah seluruh kegiatan ekonomi ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kemudian lanjut ke contoh kapitalisme. Contohnya itu industri di Amerika Serikat, di mana banyak bisnis atau industri di sana dikuasai oleh pengusaha swasta dan campur tangan pemerintah sangat minim di sana. Pemerintah di sini hanya berperan sebagai pengawas. Negara dengan ideologi kapitalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan pasar. Contohnya di industri penerbangan Amerika Serikat, di mana pelaku usaha seluruhnya dimiliki swasta. Harga tiket pesawat pun mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan. Dan pemerintah tidak mengatur beberapa harga tiket pesawat yang harus dijual maskapai. Kemudian dampak positif dari sistem ekonomi kapitalis itu melansir dari situs Investopedia. Sistem ekonomi kapitalis membawa dampak positif berupa peningkatan inovasi serta kemakmuran
kemakmuran masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas, pemerintah memberi kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat bebas membentuk kegiatan usaha serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif. Kemakmuran masyarakat juga meningkat karena harta yang diusahakan atau dihasilkan akan menjadi hak milik perseorangan atau individual. Nah, dampak negatif dari sistem ekonomi kapitalisnya itu adalah timbulnya kesenjangan sosial serta sikap individualisme yang sangat tinggi. Kesenjangan sosial bisa terjadi karena hanya masyarakat yang memiliki modal dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya yang akan hidup makmur. Terlebih lagi dengan adanya persaingan atau kompetisi bebas. Tingginya sikap individualisme itu juga menjadi dampak negatif sistem ekonomi kapitalis. Sikap individualisme muncul karena dalam sistem perekonomian ini ada persaingan bebas sehingga antara individu yang satu dengan yang lainnya akan berusaha saling menjatuhkan. Yang di Indonesia sistem ekonomi kapitalis itu tidak dapat diterapkan karena sistem ini mengandung banyak ketidakadilan dalam pelaksanaannya, di mana terjadi penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. Ketidakadilan tersebut dilihat pada perilaku kaum kapital atau pemodal yang senantiasa bersenang-senang, sementara kaum buruh hanya pada dasarnya menghasilkan keuntungan bagi kaum pemodal karena adanya upah minimum. Hidup sangat sengsara dan semakin menderita akibat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Jadi hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, semboyan yang dianut sistem kapitalis yaitu life is alone merupakan pemikiran yang sangat salah karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian di mana pada sistem kapitalis karena pemerintah sangat kecil dan bahkan tidak sama sekali merupakan langkah yang salah karena untuk mencapai kesejahteraan bersama maka hendaknya pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dalam memajukan perekonomian dan tidak condong ke satu sisi aja. Itulah sebabnya sehingga sistem ekonomi kapitalis sangat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Jadi teman-teman semoga dapat dipahami dalam penyampaian mata kuliah saya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.